dalam muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita sudah memasuki subtema 2. Nah, siapa yang masih ingat kemarin dengan Usgedis kita belajar apa saja? Perbedaan sifat benda, kemudian bentuk benda, lalu wujud benda. Sifat benda itu halus, kasar, basah. Nah, kalau bentuk itu berdasarkan berubah atau tetap. Nah, kalau wujud itu ada 3 ya. Wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi itu bedanya ya, sifat benda, bentuk benda, wujud benda. Ya, kalian harus ingat-ingat itu. Nah, benda padat, ulangi lagi dari benda padat. Benda padat merupakan benda yang mudah kita dapatkan. Benda padat banyak kita temui di sekitar rumah kita. Benda padat memiliki bentuk tetap dan ukuran benda padat juga tetap. Jika dipindahkan ke suatu tempat ke tempat lain, ya, ukurannya akan selalu tetap. Contoh benda padat adalah simpai ya. Sudah main simpai di rumah anak-anak? Nah, jika dipindahkan ke lemari, ke tempat meja, bentuk simpai selalu sama. Nah, ukurannya juga selalu sama, tidak berubah. Begitu juga jika dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat tidak akan berubah ya, selalu tetap bentuknya. Setelah ini, nah, di bawah bacaan benda padat kalian bisa kerjakan mana yang benda padat dan mana yang bukan benda padat. Silakan kalian centang yang mana benda padat. Mari kita lanjutkan ke benda cair. Benda cair merupakan benda yang berbeda dengan benda padat. Jika benda cair dipindahkan bentuknya, maka akan menyerupai dengan wadahnya. Jika dipindahkan ke kaleng, maka bentuknya akan menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap ya. Jumlahnya tidak berkurang, tidak bertambah, jumlahnya tetap. Begitu juga dengan ukurannya juga akan tetap. Jadi benda cair itu bentuknya itu menyerupai dengan wadahnya. Kamu pindahkan ke botol, dari botol ke gelas, bentuknya kan menyerupai gelas. Nah, banyaknya itu tidak berkurang, tidak bertambah. Kalau kamu menuang satu botol di dalam gelas, ya itulah benda cair yang ada di dalam gelas itu ya, satu air yang satu botol itu ya. Bentuknya tidak jumlahnya tidak bertambah, tidak berkurang, jumlahnya tetap. Nah, setelah ini kalian akan minta untuk membuat jus jambu. Siapa yang suka minum jus jambu? Nah, juga sudah mempraktekannya di rumah ya. Jadi kalian diminta untuk membuat kolase foto ya dengan judul membuat jus jambu ya. Buatlah sesuai urutan yang benar, mulai dari menyiapkan bahan, lalu mengupas buah jambunya, mencuci, lalu memasukkan ke dalam blender, lalu menambahkan air, bisa menambahkan gula, bisa menambahkan es, lalu tutup blendernya, kalian nyalakan blendernya, lalu kalian sajikan jusnya ya. Kalian buat kolase foto di situ ya. Kalian kirimkan foto tersebut ke PA kalian ya. Jadi ini
jambu ala Usgedis. Ya, ini contoh. Kalian bisa kerjakan seperti contoh ini, lalu kirimkan ke PA kalian. Ya. Nah, setelah kita belajar tentang benda cair, kita lanjutkan belajar ke benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair. Kita juga bisa melihat dengan jelas benda padat dan benda cair. Ya. Tetapi kita tidak bisa menyentuh dan melihat jelas benda gas. Bagaimana dengan benda gas? Gas tidak bisa kita lihat dan kita sentuh. Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Ya, kita ambil contoh balon. Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Akan tetapi di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Selain itu, perahu kertas dapat terbang. Ya, kalau kalian melempar perahu kertas, akan terbang. Karena apa? Karena adanya angin. Padahal kita tidak bisa melihat angin. Berarti angin adalah udara yang bergerak. Angin termasuk juga benda gas. Ya. Sudah paham benda gas itu apa saja? Nah, setelah ini kalian bisa kerjakan. Kalian bisa pilih-pilih mana yang termasuk benda padat, benda cair, maupun benda gas. Ya, tadi sudah kita bahas contoh-contohnya apa saja. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang wujud benda dan kegunaan. Nah, kalau wujud benda tadi kan ada 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalau kegunaan itu adalah fungsi dari benda tersebut. Contohnya sapu digunakan untuk membersihkan halaman. Nah, sapu termasuk benda padat. Lanjut, boneka digunakan untuk bermain. Boneka termasuk benda padat. Lalu air merupakan benda cair. Air digunakan untuk minum dan mandi. Lalu ada gas LPG. Gas LPG digunakan sebagai alat pembakaran. Gas LPG termasuk dalam benda gas. Ya. Nah, selanjutnya pada kolom tersebut kalian bisa temukan kata benda pada kolom TTS tersebut. Jika kalian sudah menemukan nama benda atau kata benda pada kolom TTS tersebut, silakan kalian tulis. Ya, apa nama benda tersebut? Lalu masukkan ke dalam golongan wujud benda apakah benda tersebut. Ya, apakah termasuk benda padat, benda cair, atau gas? Jika benda padat, silakan tulis benda padat. Lalu kalian tulis kegunaannya. Ya, kalian bisa temukan apa lagi kata benda yang ada di TTS tersebut. Ya, silakan kalian tulis pada kolom kata benda, lalu golongkan termasuk benda padat, benda cair, atau benda gas. Lalu kalian tulis kegunaannya. Sudah paham? Nah, jadi tugas yang harus kalian kumpulkan hari ini adalah kolase foto membuat jus jambu. Oke? Nah, sekian pelajaran bahasa Indonesia dengan Usgedis kali ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum.